Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel MRAS Islami. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta seluruh alam, serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang 13 rukun sholat terlengkap. Sholat adalah salah satu tiang agama Islam yang diwajibkan kepada setiap muslim. Setiap gerakan dan bacaan dalam sholat memiliki makna yang mendalam dan harus dilakukan dengan memenuhi rukun-rukun tertentu untuk dianggap sah menurut syariat Islam. Rukun sholat adalah bagian-bagian esensial dalam pelaksanaan sholat yang jika ditinggalkan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dapat mengakibatkan sholat tidak sah. Ada 13 rukun yang telah dirumuskan oleh ulama berdasarkan tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus diikuti dengan tertib dan dilakukan dengan hati yang khusyuk. Rukun sholat terdiri dari 13 gerakan atau bacaan yang wajib ditunaikan. Di beberapa unsur, kamu akan menemukan istilah tumak-ninah, yang berarti tenang dan tidak tergesa-gesa. Berikut 13 rukun sholat. Yang pertama, niat. Niat sholat tentu berbeda-beda tergantung sholat yang ditunaikan. Niat bisa diucapkan juga dalam bahasa Indonesia. Contohnya, saya berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Saat melakukan ini, lafal yang dibacakan adalah Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan. Telapak tangan ke samping telinga. 3. Berdiri tegak bagi yang mampu. Selanjutnya, rukun sholat yang harus dilakukan adalah bersedekap atau melipat kedua tangan dengan tangan kanan di atas tangan kiri sambil berdiri tegak. Meski demikian, Islam memudahkan umatnya dengan memberikan keringanan untuk duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. 4. Membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Membaca surat Al-Fatihah ketika sholat adalah wajib, sementara membaca surat pendek setelahnya tidak diwajibkan. Yang kelima, ruku dengan tumak-ninah. Ketika ruku, bacaan yang diucapkan adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali, yang artinya Maha suci Tuhan yang Maha Agung, serta memujilah aku kepadanya. Keenam, iktidal dengan tumak-ninah. Sebangunnya dari ruku, langkah selanjutnya adalah mengangkat kedua tangan seperti saat takbir sambil membaca Sami'allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar pujian orang yang memujinya. Lalu diikuti dengan bacaan i'tidal sebagai berikut. Rabbana lakal hamdu. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak-ninah. Ketika sujud, bacaan yang diucapkan adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, yang artinya Maha suci Robku yang maha tinggi dan memujilah aku kepadanya, sebanyak 3 kali. 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak-ninah.
Ketika duduk di antara dua sujud, bacaan yang diucapkan adalah Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. 9. Duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah. Berbeda dengan duduk di antara dua sujud dan tasyahud awal yang posisinya menduduki kaki kiri, duduk tasyahud akhir dilakukan dengan bersimpuh, menduduki lantai dan posisi telapak kaki kanan tegak. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat saat tasyahud akhir. Ini juga perbedaan lainnya dari tasyahud awal dan akhir. Di tasyahud akhir ada bacaan sholawat pada Nabi Muhammad SAW mulai dari Allahumma sholli. 12. Membaca salam yang pertama. Gerakan ini adalah tanda berakhirnya sholat. Bacaan salam yang diucapkan ketika sholat adalah Assalamualaikum warahmatullah, yang artinya keselamatan dan rahmat Allah semoga bersamamu sekalian. 13. Tertib. Poin ini mengartikan bahwa setiap rukun sholat harus dilakukan sesuai dengan urutannya, tidak saling mendahului. Selain rukun, sholat juga harus dilaksanakan dengan memenuhi beberapa syarat seperti kesucian dari hadas dan najis, menutup aurat, serta menghadap kiblat. Selain itu, kesadaran dan pemahaman terhadap apa yang dibaca dan dilakukan selama sholat sangat diperlukan untuk mencapai esensi sejati dari ibadah sholat, baik ketika kamu menunaikannya di masjid, rumah, atau bahkan kendaraan. Wallahu a'lam bishawab.